saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi saya akan jumpa lagi. Menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Berbulan-bulan, Pondok Pesantren Al Zaitun dan pemimpinnya, yakni Panji Gumilang, menjadi sorotan karena sederet kontroversi. Al Zaitun yang berdiri megah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu memang tak seperti pondok pesantren pada umumnya. Kesan eksklusif melekat pada pondok pesantren yang telah berdiri pada tahun 1996 itu. Lahan Al Zaitun seluas 1.200 hektar dikelilingi tembok pembatas yang menjulang tinggi. Sederet hal luar biasa yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun pun satu persatu terkuak. Al Zaitun memiliki galangan atau tempat pembuatan kapal besar, juga dermaga khusus. Cerita tentang galangan kapal itu telah diungkapkan mantan Bupati Indramayu, Luki Hakim, yang pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Dan saya melihat betapa besar kapal-kapal yang dibuat dan dengan tentu biaya yang sangat mahal. Ini luar biasa sekali, fantastis kan. Keberadaan galangan kapal Al Zaitun juga diungkapkan oleh pengawat militer Koni Rahakundini Bakri yang bertandang ke Al Zaitun pada gelaran Tahun Baru Islam 19 Juli lalu. Ia pun menyatakan kekagumannya pada Al Zaitun. Apa yang saya ingin lihat adalah tadi, ternyata betul beliau sedang membuat kapal dan itu sangat serius, galangannya juga sangat serius. Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu, tetapi dua. Yang satu panjangnya masih sekitar 30-an sekian, yang kedua sudah hampir 60, 58 ya kalau nggak salah. Menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim. Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan ini mesti diapresiasi. Why? Saya tanya sama Pak Panji, Pak, ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain. Semua murni Al Zaitun. Namun, pemerintah Kabupaten Indramayu bersikap lain. Pembuatan kapal-kapal oleh Al Zaitun itu dinilai bermasalah sehingga dilakukan penyegelan. Tindakan penyegelan juga dilakukan terhadap bisnis Al Zaitun lainnya yang dianggap menyalahi aturan. Kalau untuk yang galangan kapal udah dari bulan Oktober 2022 sebelum ada rame-ramenya masalah Al Zaitun ya. Terus ya gitu, setelah ini kita lihat loh kok kemarin ini ada yang masuk dari sebelahnya. Terus kita cek juga ternyata di penggergajian ini masuk dari situ. Pas kita cek dalam izin berusahanya mikro 50 juta. Jadi akhirnya kita tutup kembali bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya lah seperti itu. Berarti ada berapa jumlah Bu aset yang untuk saat ini sih baru 2 itu ya. 2 aja. Yang tidak berizin itu ya? Ya tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui SAM. Gurita bisnis Al Zaitun terbongkar lagi. Al Zaitun disebut-sebut juga memiliki ladang bisnis hotel yang berdiri di area Ponpes. Benarkah ada hotel di dalam Ponpes Al Zaitun? Sampai saat ini Wisma Al Islah yang dimiliki oleh Panji Gumilang belum menjadi anggota dari PRI Kabupaten Indramayu. Itu hotel atau apa sih kalau dari? Kalau melihat dari, karena saya pernah menginap di sana, itu setara dengan hotel bintang 3. Itu ada lebih dari 50 kamar di 3 lantai, 4 lantai gitu ya di Wisma Al Islah itu. Dengan itu harga berapa sih? Kisaran pada waktu itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Kalau berapa ya? Pada waktu itu kita menginap di tahun 95
ya, 95 atau 96 saya menginap di sana. Namun isu santer soal hotel setara bintang 3 di dalam Ponpes Al Zaitun itu langsung dibantah Panji Gumilang. Sesungguhnya Al Zaitun tidak punya hotel, hanya punya wisma tamu yang diperuntukkan untuk tamu Al Zaitun, untuk wali santri tatkala berkunjung dan ingin menginap. Dibuatkanlah wisma tamu. Tak dielakkan, kemegahan Al Zaitun mengundang decak kagum. Tak sedikit dari mereka yang pernah menjadi tamunya. Namun, bagi masyarakat sekitar, kemegahan Al Zaitun itu dinilai tak memberi manfaat untuk mereka. Berdirinya Al Zaitun di wilayah Indramayu, untungnya apa untuk masyarakat sekitar? Keuntungannya apa? Dan manfaatnya apa? Makanya saya melihat di media sosial, saya paling geram ketika ada pembela Al Zaitun yang mengatakan siap pasang badan lah, inilah itulah. Saya geram. Masalahnya beliau-beliau itu kan posisinya nggak berdekatan dengan Al Zaitun. Sedangkan beliau itu kan hanya melihat secara gedung, tempat. Kalau kita kan di sini berdekatan.